Siapa yang lahir dari Allah? 1 Yohanes 5 ayat 4-8. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Manusia yang dilahirkan dari Allah mengalahkan dunia. Dalam bagian Alkitab dari 1 Yohanes 5 ayat 4-8, Rasul Yohanes mengatakan bahwa iman yang mengalahkan dunia terletak di dalam kepada keyakinan seseorang kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang datang dengan air dan darah. Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Yohanes dengan jelas mengatakan di sini bahwa Injil air dan roh adalah satu-satunya Injil yang disempurnakan oleh Tuhan dengan pengorbanan tubuhnya sendiri. Ketika Rasul Yohanes menyebutkan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, 1 Yohanes 5 ayat 4, yang dimaksudkan dengan dunia adalah dosa, karena iblis si jahat menguasai dunia ini. Efesus 2 ayat 2, kata dunia sering dipakai sebagai sinonim untuk dosa di dalam Alkitab, dan maut menguasai seluruh manusia dengan dosa. Karena dosa memisahkan kita dari Allah, sumber kehidupan kita. Roma 5 ayat 12-17. Namun Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, dan anaknya Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan Injil air dan roh. Apakah Anda percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat Anda? Bagian Alkitab, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Berarti bahwa melalui ia menerima baptisan dan Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya di kayu salib, Yesus Kristus sudah memberikan pengampunan dosa kepada kita. Injil air dan roh yang benar dengan jelas menyatakan dengan cara apakah pengampunan dosa kita digenapkan. Keselamatan yang kita terima digenapkan melalui datangnya Yesus ke dunia ini dalam rupa manusia. Penerimanya akan baptisan dari Yohanes Pembaptis, curah darahnya di kayu salib, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Di sini air menunjuk kepada baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 15, 1 Petrus 3 ayat 21. Dan karena upah dosa adalah maut, Yesus yang menanggung ke atas dirinya sudah menerima penghukuman atas segala dosa dunia. Jadi ia dipakukan ke kayu salib, mencurahkan darahnya sampai mati. Karena itu mengatakan Yesus datang dengan darah, kemudian menunjuk kepada karyanya membayarkan semua hutang dosa kita
dengan curahan darahnya di kayu salib. Saudara Kristen yang kekasih, Anda sekarang membuka Injil air dan roh yang diberikan Tuhan Yesus dalam kebenaran air dan darah. Sekarang kita berdiri teguh dalam Yesus Kristus dan Dia sudah menjadi kehidupan bagi kita, semua melalui air dan darah. Kita harus mendengarkan kepada firman kebenaran yang adalah kehidupan itu sendiri melalui Injil air dan roh. 1 Yohanes 5 ayat 6 menegaskan, dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Di sini, roh menunjuk kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa sudah merencanakan keselamatan kita. Allah Anak sudah melaksanakan rencana itu melalui air dan darah, dan Roh Kudus menjamin kebenaran dalam keselamatan dari Allah. Karya Allah di dalam zaman perjanjian baru adalah pengajaran dan pekerjaan Yesus Kristus serta kesaksian Roh Kudus atas semuanya itu. Kita harus percaya bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia melalui air, darah, dan Roh Kudus. Kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita hanya melalui percaya kepada Anak Allah yang sudah datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima baptisan dan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk melenyapkan segala dosa kita. Injil keselamatan dari Tuhan kita adalah Injil yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Karena itu, ketika kita menyebut Yesus Kristus Tuhan kita sedang mengatakan bahwa Engkaulah Allah dan Juru Selamatku, dan menyelamatkan aku dari segala dosa. Ketika kita membagikan dan mendengar kepada kebenaran Injil air dan Roh dengan Alkitab yang terbuka, kita harus menegaskan bahwa kitab suci bersama, memikirkannya bersama-sama, dan saling berbagi simpati dengan satu iman. Khotbah yang hanya diberitakan dengan berkat dunia saja tidak akan bisa benar. Banyak orang hidup dalam kebiasaan dosa. Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita bisa mengalahkan dunia karena kita bisa mengalahkan segala dosa. Kemudian mungkin Anda bertanya, bagaimana kita mengalahkan dosa? Kita bisa mengalahkan dosa karena segala dosa sudah dihapuskan dari kehidupan kita dalam iman kepada Injil air dan Roh. Pendekatan iman kita kepada firman Injil air dan Roh pada dasarnya sangat berbeda dengan mereka yang mengatakan kalau mereka sudah mengalahkan dosa dengan tidak melakukannya lagi. Karena itu, Anda harus memahami bahwa saya tidak mengatakan kalau orang-orang yang percaya kepada firman Injil air dan Roh tidak pernah lagi melakukan dosa dalam kehidupan mereka. Kita mengalahkan dosa-dosa karena kita percaya kepada Tuhan kita yang sudah melenyapkan segala dosa kita dan kebenaran Injil air dan Roh. Karena kita sudah dibersihkan dari segala dosa kita melalui iman kita kepada firman Injil air dan Roh, kita bisa menghindar dari segala kutuk seturut dengan iman yang sama. Karena kita semua manusia, kita memiliki tubuh kedagingan kita. Itulah sebabnya kita tidak bisa menghidupi kehidupan tanpa melakukan dosa sama sekali. Ketika kita ada di bawah tekanan psikologi, kebanyakan kita cenderung gampang marah kepada orang-orang di sekeliling tanpa alasan yang jelas. Kita melakukan dosa di dunia ini karena tubuh kita memang banyak kelemahan. Karena tubuh kita yang penuh dengan dosa, kita tidak bisa tidak malu akan diri kita di hadapan Allah. Namun setelah kita percaya kepada firman Injil air dan Roh, kita harus dibersihkan dari segala dosa kita. Dengan itu, kita bisa mengalahkan dunia ini.
Kita harus memahami kebenaran yang sudah membasuhkan kita dari segala dosa dalam hati, pikiran dan perbuatan kita. Melalui Injil, air dan Roh, Tuhan kita sudah menanggung segala dosa kita dan memberikan pengampunan dosa kepada kita yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Sementara kita hidup dalam dunia ini, kita harus percaya kepada Injil, air dan Roh yang adalah kebenaran pembasuh dosa. Kemudian kita akan bisa mengalahkan dunia. Pada zaman Nuh, Allah memutuskan untuk menghukum manusia atas kejahatan mereka, namun untuk memberikan kasih karunia kebenaran kepada keluarganya atas dasar anugerah keselamatannya. Allah memerintahkan mereka untuk membangun sebuah bahtera. Ini untuk menunjukkan rancangannya bagi keselamatan manusia dari segala dosa mereka. Untuk membangun bahtera, Allah sudah secara khusus memerintahkan Nuh untuk memakai kayu gofir dan semuanya haru. Kututup dengan pakai dari luar dan dari dalam. Kejadian 6 ayat 14. Ketika Nuh menyusun kayu gofir itu untuk menjadikannya bahtera, ada celah yang terjadi di antara papan-papan kayu itu. Sangat jelas bahwa air akan bisa masuk merembes di antara celah itu. Teramat penting untuk sebuah perahu untuk membuatnya bisa tahan air. Karena itulah ia memerintahkan agar Nuh menutup bahtera dengan pakal dari luar dan dari dalam. Tutup yang dibuat oleh Nuh atas bahtera itu adalah gambaran untuk kebenaran pembebasan dari dosa yang diberikan Tuhan kepada kita melalui firman Injil, air dan Roh. Kita melakukan dosa dari dalam dan dari luar, di dalam hati dan juga dengan tubuh kita. Sebagaimana Nuh menutup dengan pakal dari dalam dan dari luar, kita juga harus dibasuh dari dalam dan dari luar dengan iman kita kepada firman Injil, air dan Roh. Karena itu, kalau kita mau menerima pengampunan dosa yang sempurna, kita harus percaya kepada Injil, air dan Roh. Pakal rohani yang diberikan Allah kepada kita hari ini adalah kebenaran Injil, air dan Roh. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, kita melakukan dosa di hadapan Allah sejak hari kelahiran sampai nafas terakhir hidup kita. Karena kita memiliki tubuh daging kita, mustahil bagi kita untuk menghidupi kehidupan kita tanpa melakukan dosa. Tubuh kita begitu terbiasa dengan dosa, sehingga kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan dosa sampai hari kematian kita. Jadi kecuali kalau kita percaya kepada Injil, air dan Roh, kita tidak akan bisa bebas dari dosa. Semua manusia melakukan dosa karena hati kedagingan mereka bangkit atas keinginan daging mereka. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada Injil, air dan Roh dengan semakin teguh. Namun bahkan orang-orang yang percaya kepada Injil, air dan Roh tidak boleh lupa bahwa mereka juga adalah makhluk yang tidak senantiasa melakukan dosa. Namun orang-orang yang percaya kepada Injil, air dan Roh tidak memiliki dosa karena iman mereka yang pasti kepada Injil yang benar yang berasal dari Allah. Injil menurut Markus menuliskan mengenai 12 jenis hakikat dosa manusia yang melakukan dosa sejak hari pertama di dunia ini sampai hari terakhir mereka. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus 7 ayat 21 sampai 23.
Keinginan jahat manusia bergerak dari hati kepada pikiran seseorang, dan kalau orang itu gagal mengendalikan pikiran jahatnya, maka orang itu akan melakukannya di dalam tindakan. Jadi Tuhan mengatakan bahwa apa yang keluar dari dalam hati seseorang, itulah yang menajiskannya. Manusia tidak bisa menghindar dari melakukan dosa selama ia memiliki keinginan daging. Namun meski demikian, Allah membuat orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh menjadi umatnya. Kita jatuh dalam dosa berulang kali, mulai dengan dosa dan kemudian hidup di dalam dosa. Manusia sangat sering melakukan dosa. Ada banyak orang yang melakukan berbagai macam dosa yang jenisnya lebih dari 12 macam dalam sehari, sementara berusaha untuk menggenapi keinginan daging. Mereka ada orang-orang lain yang untuk sesaat hanya melakukan dosa di dalam hatinya, 12 macam dosa itu, dan kemudian dalam beberapa bulan sungguh-sungguh melakukan semua jenis dosa itu. Namun bagi beberapa orang, bahkan yang sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka, hidup setiap hari dalam kehidupan yang diselimuti dengan dosa. Meski kenyataannya kita hidup dalam dosa, kita bisa dibasuhkan dari segala dosa itu dengan percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita sekaligus. Kita bisa dibebaskan dari segala dosa dunia kita dengan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah tokoh utama dalam Injil air dan roh, juru selamat kita. Sekarang mari kita memperhatikan bagian Alkitab yang menjelaskan mengenai bagaimana Yesus melenyapkan segala dosa melalui datangnya ke dunia ini. Kebenarannya adalah bahwa Yesus sudah membasuhkan segala dosa kita dengan kedatangannya melalui air, darah, dan Roh Kudus. Adalah Injil air dan roh yang memiliki kuasa pengampunan dosa adalah karena Yesus Kristus sudah mengetahui sungguh-sungguh mengenai kelemahan kita, sehingga ia sudah menghapuskan segala dosa dan menjadikan kita sebagai umatnya. Karena itu, bukannya mencoba untuk menyembunyikan dosa-dosa Anda harus terlebih dahulu mengaku dosa-dosa Anda di hadapan Allah. Kemudian ikutilah Injil air dan roh. Anda akan menemukan kebenaran yang akan selamanya memberikan pengampunan dosa Anda. Kalau saja Anda mau percaya kepada firman Injil air dan roh. Kalau kita siap untuk menyatakan segala dosa yang kita lakukan dalam kelemahan kita dan percaya kepada firman Injil air dan roh, kita akan menerima pengampunan dosa. Lebih lagi, kita akan diberi kehidupan yang baru dan diberi kuasa rohani. Baptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis tertulis dalam Alkitab sebagai kebenaran yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Mari kita memperhatikan air dan roh dalam Alkitab. Sudahkah Yesus menanggung segala dosa dunia melalui baptisan dari Yohanes Pembaptis? Matius 3 ayat 13-17 menjelaskan bahwa Yesus datang kepada Yohanes di Sungai Yordan untuk dibaptiskan olehnya. Pada saat itu, usia Yesus adalah 30 tahun. Pada awalnya, Yesus menolak untuk membaptiskan Yesus dengan mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepada aku." Matius 3 ayat 14. Karena ia tahu bahwa ia adalah Allah yang berinkarnasi. Kemudian Yesus dengan serius mengatakan kepada Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah." Yesus harus menggenapkan seluruh kebenaran Allah dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dengan cara penumpangan tangan. Kebenaran Allah adalah agar Yesus
menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya dengan menerima baptisan. Saat yang sejarah ini, ketika Yesus menundukkan kepalanya di hadapan Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis membaptiskan dia dengan menumpangkan tangan ke atas kepala Yesus, adalah saat yang paling penuh mujizat dalam sejarah alam semesta. Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, karena itulah satu-satunya cara di mana melaluinya keberadaan Allah digenapkan. Yesus Kristus Anak Allah sendiri menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis supaya segala dosa dunia ditanggungkan kepadanya sekali untuk selamanya. Karena itu, Yesus menerima baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dan sebagaimana tertulis, sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Yesus disalibkan mencurahkan darahnya yang mahal di kayu salib, sehingga ia bisa menggantikan kita akan segala dosa kita. Peristiwa ini adalah kebenaran pengampunan dosa kekal yang kita sebut Injil, Air, dan Roh. Penerimaan Yesus akan baptisan dan Yohanes Pembaptis dan darahnya di kayu salib merupakan saat yang paling besar di dalam keselamatan kita. Setelah Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, ia keluar dari dalam air dan surga terbuka kepada Yesus, dan ia melihat Allah turun seperti burung merpati ke atasnya, dan tiba-tiba terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Baptisan Yesus jelas sekali merupakan cara yang benar untuk menanggungkan segala dosa dunia ke atas dirinya. Kita harus menyelidiki bagian Alkitab di Perjanjian Lama untuk bisa memahami betapa pentingnya Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Allah sudah menetapkan tata cara kurban supaya semua manusia di zaman Perjanjian Lama bisa mempersembahkan kurban di dalam kemah suci. Mereka dengan kata lain harus melalui tata cara korban untuk bisa menyelesaikan masalah dosa dalam hubungan mereka dengan Allah. Dengan demikian, manusia di zaman Perjanjian Lama bisa berdamai dengan Allah lagi melalui korban penghapus dosa yang diberikan dengan penumpangan tangan dan darah binatang kurban. Allah sudah menuntut adanya domba atau kambing yang tak bercacat untuk tujuan pengorbanan bagi dosa-dosa mereka. Dengan penumpangan tangan dari Yohanes Pembaptis, segala dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus. Imamat 4 ayat 1-4 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Korban pendamaian, korban penghapus dosa itu, dan korban bakaran adalah korban yang memampukan manusia di zaman Perjanjian Lama untuk berdamai dengan Allah. Di dalam Imamat 4 ayat 27-31 ada contoh yang nyata mengenai korban penghapus dosa. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah dibuatnya itu diberitakannya kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela.
Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu, sehingga ia menerima pengampunan dosa. Bagian Alkitab ini berbicara mengenai bagaimana caranya orang-orang biasa bisa diampuni dari segala dosanya di hadapan Allah. Sama dengan bagian sebelumnya, orang itu juga harus membawa binatang yang tak bercacat, domba betina, untuk menumpangkan tangan ke atas kepalanya, untuk menanggungkan segala dosa ke atas kepala korban itu. Kemudian dia harus menyembelih binatang korban itu untuk menumpahkan darahnya. Ia lalu membawa darah itu kepada imam, dan imam akan memberikan pengorbanan bagi dia. Imam harus mengambil sebagian darah itu dengan jarinya, mengoleskannya di tanduk-tanduk mezbah korban bakaran itu, dan menumpahkan sisanya ke kaki mezbah. Ia harus memotong-motong korban dan membakar daging dan lemaknya menjadi bau yang harum bagi Tuhan. Dengan melakukan hal itu, maka dosa orang-orang biasa bisa disucikan dengan benar, dan ia bisa diampuni dari segala dosanya di hadapan Allah. Jenis korban ini adalah untuk peristiwa di mana seseorang memahami dosa-dosanya di hadapan Allah dan sesamanya. Allah memberikan hukumnya untuk membuat mereka memahami segala dosa mereka. Ini adalah peranan utama dari hukum dan perintahnya. Roma 3 ayat 20. Di sini perintah menunjuk kepada apa yang sudah diperintahkan dan yang sudah dilarang Tuhan kepada kita. Melanggar semua itu berarti melakukan dosa. Semua perintah Allah bisa digolongkan dalam dua kelompok, perintah dan larangan. Allah sudah mengatakan demikian. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Tapi kita memiliki banyak ilah lain. Dalam hal di negara saya, Korea, ada banyak agama dan ilah. Ditambah lagi banyak orang yang melayani roh leluhur mereka dalam waktu yang lama. Animisme atau panteisme sudah menjadi fenomena yang sangat lazim di banyak suku. Orang-orang yang hidup di pegunungan percaya akan ilah gunung, sementara orang-orang yang tinggal di dekat laut melayani ilah samudra mereka. Singkatnya, agama tidaklah lain dari sekedar buatan kita sendiri akan ilah buatan. Semua suku membuat ilah masing-masing dan mempercayainya semua ilah itu. Namun Allah yang kita percaya berbeda dengan semua ilah yang diciptakan sendiri oleh manusia di dunia ini. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Namun beberapa orang mungkin melihat sebongkah batu yang besar dan mengatakan, "Engkau adalah ilahku sejak saat ini. Berkatilah aku." Ini salah satu contoh dari agama buatan manusia. Bahkan orang membuat berbagai macam agama. Mempraktekkan agama palsu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah yang pertama. Kalau kita berbicara mengenai penyembahan berhala, ada banyak kisah yang bisa diceritakan. Anak muda zaman ini tergila-gila kepada penyanyi terkenal. Bahkan kalau melihat sebersit saja penyanyi itu, mereka akan berteriak dan berseru. Sangat bisa dipahami bahwa orang-orang muda di masa remaja mereka merasakan kesukaan yang besar akan sesuatu
atau seseorang. Sebagaimana yang pernah kita alami juga, mungkin itu fenomena yang wajar. Namun masalahnya adalah bahwa orang-orang muda yang seharusnya memiliki ketertarikan dan kerinduan yang besar akan Allah justru berteriak kepada para penyanyi itu. Fenomena apa lagi itu kalau bukan penyembahan berhala? Anda dan saya bukan orang-orang yang bisa mentaati dasar titah itu. Tidak, ada satu hari pun di mana kita bisa dengan sempurna mentaati seluruh dasar titah itu. Seorang tidak bisa menjalani satu hari pun tanpa melanggar perintah yang ada. Dan kalaupun seseorang entah bagaimana bisa mentaati 99,9% dari perintah itu di sepanjang kehidupannya, kalau orang itu melanggar 0,1% saja dari seluruh perintah yang ada, jumlah itu sama dengan ia melanggar seluruh 100% dari perintah yang ada. Kita adalah manusia yang melakukan dosa sejak kita keluar dari rahim ibu kita. Itulah sebabnya Anda adalah orang-orang berdosa di dalam Allah. Setelah Daud mengambil Batseba, istri Uria, ia kemudian melakukan pembunuhan di hadapan Allah. Dengan kata lain, Daud sudah melakukan perzinahan, dan dalam usaha untuk menyembunyikan kenyataan ini, Daud mengirim suami Batseba ke medan perang, secara tidak langsung membunuhnya. Karena ia mengambil istri orang lain, ia juga melakukan dosa pencurian. Dan karena Daud sangat menyukai Batseba sampai bisa mengirim suaminya untuk mati, ia juga melakukan pembunuhan. Dan Daud masih berusaha untuk mendustai Allah dan hamba-hambanya. Kita bisa mengatakan bahwa Daud sudah melanggar seluruh isi data titah itu. Rasul Yakobus mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Di dalam kitab Galatia, Rasul Paulus mengatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Galatia 3 ayat 10. Dengan demikian, Alkitab mengatakan bahwa semua orang tanpa kecuali sudah melakukan dosa kepada Allah. Ada tertulis dalam Imamat 4 ayat 27-28. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukannya kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya. Karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Orang-orang Israel juga melakukan dosa tanpa sengaja. Pada awalnya mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi cepat atau lambat mereka kemudian memahami di hadapan Taurat Allah bahwa mereka sudah melakukan dosa di hadapan Allah. Kemudian mereka harus memberikan korban penghapus dosa kepada Allah. Orang berdosa itu harus mempersembahkan seekor domba atau kambing karena dosanya. Di dalam korban ini sangat penting bagi dia untuk menumpangkan tangan ke atas kepala binatang kurban dan menyembelihnya untuk menumpahkan darahnya. Ia lalu menyerahkan darah itu kepada imam yang bertugas. Allah sudah mempersiapkan metode ini untuk membasuhkan dan membebaskan orang-orang berdosa dari segala dosa mereka melalui korban penghapus dosa. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban ini di tempat korban bakaran. Imamat 4 ayat 30-31 mengatakan,
Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan, baik korban pendamaian maupun korban penghapus dosa. Orang-orang berdosa harus menumpangkan tangan ke atas kepala binatang kurban. Alasannya adalah agar dosa-dosa orang-orang berdosa itu bisa ditanggungan kepada binatang korban itu. Setelah dosa ditanggungan dari orang-orang berdosa kepada binatang kurban, leher binatang korban harus disembelih untuk mencurahkan darahnya. Darah yang disebutkan di dalam bagian yang mengatakan mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, adalah hakikat dari kehidupan yang sebenarnya. Allah menganggap orang-orang di zaman perjanjian lama sebagai tidak memiliki dosa dengan menerima korban yang layak bagi dosa-dosa orang itu. Yesus Kristus yang adalah Allah dalam rupa manusia menanggung segala dosa kita ke atas dirinya dengan menerima baptisan. Bagi kita, ia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya sampai mati. Ia bangkit kembali dari kematian dan sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus percaya kepada kebenaran di sisi kita. Allah itu adil dan penuh kasih, karena ia juga adalah Allah keadilan. Ia harus menghakimi mereka yang tidak percaya kepadanya. Bahkan setelah ia menghapuskan segala dosa kita dengan kasih kebenarannya. Beberapa orang mengeluh bahwa Allah tidak adil, belas kasihan, tidak benar, tetapi semua tuduhan itu jauh dari kebenaran. Allah kita adalah Juru Selamat yang adil, sebagaimana yang dijanjikan dalam tata cara korban. Allah Bapa sudah mempersiapkan Yesus Kristus sebagai korban kekal untuk melenyapkan segala dosa kita, sekali untuk selamanya. Dengan menerima baptisan, Yesus menanggungkan ke atas dirinya segala dosa kita, dan Allah Bapa menyerahkan anaknya di kayu salib sehingga Yesus bisa mati mencurahkan darahnya sebagai korban di sana. Melalui kebangkitan Yesus dari kematian, sekarang semua orang yang percaya kepada kebenaran ini bisa menerima pengampunan dosa dan kehidupan yang baru sekarang ini. Allah membasuhkan segala dosa kita melalui baptisan yang diterima. Yesus anak domba Allah dan darahnya di kayu salib. Allah sudah menghapuskan segala dosa kita melalui sebuah cara yang adil, dan orang-orang yang percaya kepada kebenaran itu bisa dibebaskan dari segala dosa dunia melalui Dia, Allah yang benar dan adil. Berkembangnya hutang melalui kartu kredit mungkin menjadi masalah umum yang muncul di setiap masyarakat. Ini akan meningkatkan jumlah orang-orang yang bunuh diri, menerima laporan kredit yang buruk, dan bersembunyi karena dikejar hutang saudaranya. Seandainya ada orang yang sudah dinyatakan akan bangkrut
Lalu seorang teman yang sangat mengasihinya membayar semua hutangnya. Apakah orang itu masih tetap akan berhutang? Sama sekali tidak. Demikian juga Tuhan kita melalui penerimaannya akan baptisan dan darahnya yang mahal di kayu salib sudah membayar semua hutang dosa kita sekali untuk selamanya. Tuhan kita sudah sepenuhnya membasuhkan kita dari segala dosa kita melalui Injil, ayat dan Roh. Manusia seharusnya dihakimi atas segala dosanya. Namun Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus membuat dia menjadi korban menggantikan kita dengan menerima baptisan dan mencurahkan darahnya yang mahal di kayu salib. Yesus sudah menyiapkan segala dosa dunia sekaligus dan menjadikan kita anak-anak Allah. Inilah kebenaran dan kasih Allah yang adil. Di hari raya pendamaian, imam besar harus menumpangkan tangan ke atas kepala kambing lepasan dan membunuhnya untuk mencurahkan darahnya. Imamat 16. Dengan cara itu, tujuan dari korban dalam perjanjian lama adalah untuk menanggungkan segala dosa seseorang kepada binatang korban dengan cara menumpangkan tangan dan dicurahkannya darah korban yang dipersembahkan kepada Allah untuk membasuhkan dosa seseorang. Namun tata cara korban ini sendiri tidak salah. Sendiri adalah salah satu bagian dari hukum Taurat yang memiliki kuasa atas bangsa Israel sampai Yesus menggenapkannya. Karena itu, semua itu hanyalah gambaran akan hal-hal yang akan datang, yaitu pengorbanan yang kekal dan sempurna dari Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 1. Mari menguji kembali Injil kebenaran yang menghapuskan segala dosa kita. Sejauh ini, kita sudah melihat kepada tata cara korban dalam perjanjian lama. Sekarang mari kita melihat korban kekal dari Yesus di dalam perjanjian baru. Matius 3 ayat 13-17 menegaskan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus yang menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis adalah anak Allah untuk membebaskan semua manusia dari segala dosanya. Yesus anak Allah taat kepada Bapanya dengan baptiskan, sehingga kehendak Bapanya akan digenapi. Mengapa Yesus menerima baptisan dari seorang manusia, Yohanes Pembaptis? Alasannya terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Di sini, untuk menggenapkan kebenaran menunjuk kepada penggenapan akan kasih Allah kepada orang-orang berdosa. Untuk membebaskan semua orang berdosa dari segala dosa mereka, Yesus datang ke dunia ini sebagai anak domba Allah dan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Melalui baptisan, Yesus menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yesus sebagai anak domba Allah menanggungkan ke atas dirinya segala dosa manusia. Kemudian Yesus harus mencurahkan darahnya yang mahal untuk membayar semua utang dosa yang sudah ditanggungnya melalui baptisan itu. Inilah sebabnya ia harus menerima baptisan. Kebenaran ini sangat berkaitan dengan bagian Alkitab hari ini dari 1 Yohanes
Pembaptis 5 ayat 6 yang mengatakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Yesus memang sudah menjadi juru selamat dengan datang ke dunia ini dalam air, darah, dan Roh Kudus. Yesus sudah menyelamatkan kita dengan sempurna dan menjadikan kita bebas dari segala dosa dunia. Ia sudah memberikan kebenaran Allah kepada kita yang memampukan kita untuk mengalahkan dunia. Dengan demikian, sumber dari kebenaran ini bisa ditemukan dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Ada tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus bisa menanggung segala dosa dunia ke atas kayu salib karena ia sudah menerima semuanya melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis. Mengatakan bahwa Yesus datang dengan air berarti mengatakan bahwa kebenaran adalah bahwa Yesus anak Allah datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, yang kemudian menjadi sarana ditanggungnya segala dosa kita oleh Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 6 juga mengatakan bahwa ia datang bukan hanya dengan air, melainkan dengan air dan darah. Yesus datang dengan air, yaitu ia menanggung segala dosa kita melalui ia menerima baptisan. Lebih lagi, melalui baptisannya, ia menanggung segala dosa dunia ke kayu salib, di mana ia disalibkan, mencurahkan darahnya untuk menerima sekali untuk selamanya penghukuman atas segala dosa, menggantikan kita. Meskipun saya seorang pendeta, saya masih memiliki banyak kelemahan. Bukankah luar biasa sekali kalau kita hanya bisa melakukan perbuatan baik saja di hadapan Allah? Dan kadang-kala saya mudah menjadi marah, khususnya kalau saya tidak bisa tidur dengan baik beberapa hari karena ada masalah yang berat ketika saya kehilangan kesabaran tanpa sengaja dan tanpa sebab. Hati saya menjadi berat di hadapan Allah. Pada saat itu saya bertelut dan mengintrospeksi diri saya sendiri. Saat saya mendapati dosa jenis ini dan itu di dalam diri saya mengaku kepada Allah bahwa saya memiliki kekurangan akan hal itu dan melihat kepada firman dalam Matius 3 ayat 15-16. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah segalanya. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ketika saya merenungkan kedua ayat itu lagi, saya ingat bahwa Yesus menanggung segala dosa manusia ke atas dirinya. Ketika ia menerima baptisannya, dosa-dosa saya sudah ditanggung olehnya melalui baptisannya. Dan saya mendapatkan kekuatan baru dalam hati saya. Saya diberi kekuatan oleh firman kebenaran Injil ini. Tuhan sudah membebaskan saya dari penghukuman saya dengan menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya melalui baptisan dari Yohanes Pembaptis, dan kemudian menerima penghukuman dosa saya dengan mencurahkan darahnya yang mahal. Tindakan kebenaran Yesus bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk Anda. Tidak peduli bagaimanapun kelemahan kita dalam iman kita kepada
firman Injil, air, dan Roh, hati kita dibasuhkan dengan iman yang sama. Baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis cukup untuk memindahkan segala dosa dunia kepada Yesus. Dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, Yesus menanggungkan kepada dirinya segala dosa manusia. Jadi Yesus juga menanggung segala dosa Anda dan saya kepada dirinya juga. Segala dosa yang kita lakukan sejak kita lahir sampai hari kematian kita, termasuk di dalam segala dosa dunia, kita untuk bisa memberikan pengampunan atas segala dosa itu kepada kita, Yesus menerima baptisan, menanggung ke atas dirinya segala dosa dunia sekaligus, dan membasuhkan kita dari segala dosa kita melalui curahan darahnya yang mahal. Di dalam Injil, air, dan Roh, Allah sudah memberikan kepada kita kuasa untuk melenyapkan segala dosa orang percaya. Rasul Yohanes mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Iman yang benar dalam Tuhan kita adalah iman kepada Yesus Kristus yang datang dengan air dan darah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus menerima baptisan selam dari Yohanes Pembaptis, cara yang dipakai oleh beberapa orang di zaman ini dengan mencurahkan seember air adalah cara yang informal untuk baptisan. Baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis adalah demikian. Yesus masuk ke tengah air sampai sungai Yordan yang mengalir dan menundukkan kepalanya di depan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kemudian menempatkan tangannya ke atas kepala Yesus dan menyelamkannya ke dalam air. Baptisan adalah mirip dengan penumpangan tangan di Perjanjian Lama yang menanggungkan segala dosa orang berdosa kepada binatang kurban. Yesus yang baru saja menerima baptisan masuk ke dalam air, dan kemudian Yesus langsung keluar dari air. Matius 3:16 mengatakan bahwa Yesus menerima baptisan mengandung makna bahwa ia menerima penumpangan tangan ke atas kepalanya. Sekarang ia harus mati bagi segala dosa yang sudah ditanggungkannya. Jadi dia diselamkan ke bawah air, dan kemudian ia naik dari dalam air untuk menunjukkan kepada kita kebangkitan yang dijanjikannya. Melalui baptisan dan curahan darahnya, Yesus menghapuskan segala dosa manusia sekali untuk selamanya. Tidak seorang pun yang bisa lepas dari melakukan dosa di sepanjang hidupnya. Tetapi Yesus sudah menghapuskan segala dosa kita, bahkan dosa pribadi yang kita lakukan setiap harinya, melalui pengorbanan kekalnya. Bagaimanakah Yesus melenyapkan segala dosa Anda? Yesus datang ke dunia ini untuk melenyapkan segala dosa kita. Pada usia 30 tahun, Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, menanggung segala dosa dunia sekaligus kepada dirinya. 3 tahun kemudian, ia mati disalibkan di kayu salib setelah mengatakan, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Kemudian ia bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, dan 40 hari kemudian ia naik ke surga, dan ia juga berjanji akan datang kembali ke dunia sebagai Tuhan di dalam kedatangan itu. Yesus adalah Anak Allah dan pada dasarnya adalah Allah sendiri bagi kita. Yesus menanggung segala dosa kita dengan datang ke dunia ini dan menerima baptisan. Ia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita karena ia sudah dihakimi sekali untuk selamanya bagi segala dosa kita. Melalui kematiannya di kayu salib, kita bisa mengalahkan segala dosa
dengan mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air dan darah. Meskipun kita lemah dan banyak kekurangan, kita tidak berdiam di dalam pemikiran kita yang terbatas. Namun kita dibebaskan dari segala dosa kita dengan memandang kepada Injil kebenaran. Sebagai hasilnya, kita secara otomatis bisa memuji Allah dengan mengatakan haleluya. Kita bisa menghadap Allah tanpa rasa malu karena kita percaya kepada Injil air dan Roh. Saya bersyukur kepada Allah karena bisa menyembah Dia dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22. Kita yang percaya kepada Injil air dan Roh yang benar bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran karena kita tidak memiliki dosa dalam hati kita. Manusia yang memiliki dosa tidak bisa bertemu dengan Allah. Ketika seseorang memiliki dosa, orang itu tidak bisa memiliki percakapan yang benar dengan Allah. Bagaimana mungkin seorang berdosa yang tersiksa karena dosa-dosanya bisa datang kepada Allah yang kudus tanpa merasa takut kepadanya? Siapa saja yang memiliki dosa adalah orang yang menyedihkan. Karena kita memiliki dosa dalam hati kita, kita tidak bisa menerima berkat Allah dan diangkat menjadi anak-anaknya. Kita harus menghidupi kehidupan melalui naik dan turunnya kehidupan, dan bahkan kemudian menerima kutuk kekal. Inilah sebabnya kita harus bertemu dengan Yesus Kristus yang sudah datang dengan air dan darah. Kita harus mengundang Yesus yang sudah datang kepada kita dengan Injil air dan Roh ke dalam hati kita dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya setelah itu kita bisa memiliki percakapan dengan Tuhan yang kudus. Saudara seiman, Kristen yang kekasih, kalau Anda masih tidak percaya kepada Injil air dan Roh, Anda harus terlebih dahulu menerima pengampunan dosa Anda melalui kebenaran ini. Allah yang memberikan Injil air dan Roh memiliki kuasa untuk melenyapkan segala dosa orang percaya sekaligus. Biar bagaimanapun kelemahan kita tidak terikat lagi untuk melakukan dosa karena kita akan mengalihkan dunia dengan iman kita kepada Injil air dan Roh. Meskipun kita melakukan dosa dalam kelemahan kita masih bisa hidup dengan benar tanpa dosa dalam hati karena kita percaya kepada Injil yang berkuasa. Kita tidak akan menderita karena ikatan dosa melalui iman kita kepada firman Injil air dan Roh. Sebagaimana yang dicontohkan, orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh bisa mengalahkan dunia dan iblis melalui iman kita kepada Injil kebenaran ini. Mereka dengan iman yang demikian bisa berkenan kepada Allah. Di dalam kebenaran ini, kita juga bisa memberikan persembahan iman dengan ucapan syukur. Jadi kita bisa penuh syukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Mendekat kepada Allah seperti Raja Wali yang melayang di angkasa. Allah sudah memberkati kita dengan keselamatan, padahal kita sebenarnya ditentukan untuk menerima hukuman kekal. Tuhan yang sudah datang dengan air dan darah adalah Juru Selamat dan penguasa atas Injil air dan Roh. Dia sudah datang ke dunia ini dalam rupa manusia karena Dia mengasihi kita, memahami bahwa kita juga tetap akan melakukan dosa di masa yang akan datang. Dia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis pada usia 30 tahun. Baptisannya menanggung segala dosa kita kepada dirinya sekali untuk selamanya. Yohanes 1 ayat 29 menjelaskan bagaimana Yesus menanggung beban yang berat
segala dosa dunia itu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Beberapa orang hidup dalam khayalan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki dosa selama mereka tidak menerapkan dosa-dosa dalam hati mereka, di dalam tindakan mereka. Namun apakah dosa seseorang itu ada di dalam hati atau tindakannya? Semuanya tetap dosa-dosa dunia. Tuhan tidak membedakan antara jenis-jenis dosa. Entah dosa itu merupakan dosa asal atau dosa pribadi. Tuhan sudah menanggung segala dosa itu melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis dan menerima penghukuman atas segala dosa manusia. Karena Tuhan sudah menanggung segala dosa kita melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes, darahnya yang mahal di kayu salib tidak terbuang percuma. Dengan pengorbanannya, ia bisa mengenapkan kasih dan keadilannya, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 6 ayat 22, ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus disalibkan menggantikan kita. Namun ia tidak tetap mati, tetapi dibangkitkan dari kematian untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana Allah sudah melenyapkan segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Yesus Sang Allah yang benar adalah Raja segala raja yang sudah menggenapkan keselamatan kita melalui Injil, air, dan Roh. Yesus datang ke dunia ini dengan Injil, air, dan Roh dan menyelamatkan orang berdosa. Sementara Yesus sudah menanggung segala dosa manusia melalui baptisannya. Ia diejek dan ditolak oleh manusia yang penuh dengan kesengsaraan dan kepedihan. Yesaya 53 ayat 3. Namun manusia salah paham akan keselamatannya dan percaya hanya kepada darahnya di kayu salib. Kebanyakan orang Kristen masih tidak bisa melihat Yesus Kristus sebagai yang datang dalam kebenaran Injil, air, dan Roh. Di zaman ini, kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menerima baptisan untuk menanggung segala dosa kita kepada dirinya sekali untuk selamanya. Kita harus percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia ke kayu salib, di mana ia mencurahkan darahnya sampai mati. Dan bahwa ia bangkit kembali dari kematian untuk menggenapkan keselamatan dari Allah sekali untuk selamanya. Apakah Anda percaya hanya kepada darah Yesus? Atau apakah Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang menerima baptisan di Sungai Yordan untuk menanggung segala dosa manusia kepada dirinya dan mencurahkan darahnya di kayu salib? Kita harus percaya kepada Injil, air, dan Roh. Percaya hanya kepada darah di kayu salib adalah setengah dari iman. Karena banyak orang belum memahami kebenaran ini, mereka hidup dalam kebodohan yang tidak bisa membasuhkan segala dosa mereka. Inilah sebabnya kita yang sudah diselamatkan dengan percaya kepada kebenaran Injil, air, dan Roh harus memberitakan Injil kebenaran kepada semua orang di dunia ini. Inilah kehendak Tuhan kepada kita. Kita harus percaya kepada Yesus bukan hanya dengan perasaan saja, tetapi dengan mengikuti firman kebenaran. Kalau seseorang hanya percaya kepada darah Yesus di kayu salib saja, kita bisa mengatakan bahwa orang itu hanya percaya dengan perasaannya saja. Inilah sebabnya orang itu menjalani kehidupan yang menyedihkan. Bahkan setelah ia percaya kepada Yesus Kristus,
Yesus sudah memberikan kepada kita pengampunan dosa dengan datang dengan air dan darah. Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa kita kepada dirinya. Yesus dibakukan di kayu salib untuk menerima penghukuman atas dosa-dosa kita sekali untuk selamanya. Jadi barang siapa percaya kepada kebenaran Injil, air dan roh di dalam hati, memahami kebenaran keselamatan yang memberikan pengampunan dosa, orang yang jatuh ke dalam sekedar kehidupan beragama, tidak mengenal Yesus Kristus yang datang dengan air dan darah, dan akibatnya tidak percaya kepadanya dengan benar. Kalau seseorang hanya percaya kepada pemikiran tahayulnya saja, orang itu akan terus hidup dalam kesedihan dan penderitaan, bahkan setelah ia mengenal Yesus. Tetapi ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat Yesus, berusaha untuk mengenal kasih-Nya dan hidup di dalam anugerah-Nya yang berlimpah. Mereka tidak mau secara sengaja masuk ke dalam kesedihan dan penderitaan. Kalau Anda adalah orang yang demikian, Anda harus memahami bahwa Allah sangat mengasihi Anda dengan pengampunan dosa yang diberikan kepada Anda melalui air, darah, dan Roh Kudus. Anda juga harus memahami bahwa Allah sungguh-sungguh sudah mengangkat Anda menjadi anak-Nya. Kebanyakan orang Kristen seharusnya mengenal kebenaran Injil air dan Roh sejak saat pertama kali mereka mulai percaya kepada Yesus. Namun karena mereka sudah percaya kepada Yesus dengan cara tahayul, sukacita mula-mula mereka semakin berkurang sejalan dengan berlalunya waktu, dan mereka menjadi orang yang semakin berdosa, hidup di dalam kesedihan yang tak ada habisnya. Kita harus tahu kebenaran yang membawa kita kepada keselamatan yang sempurna. Apakah kebenaran itu? Yesus Kristus datang dengan air dan darah. 1 Yohanes 5 ayat 6. Itulah kebenaran. Hanya kalau kita memahami dan percaya kepada kebenaran keselamatan ini, sajalah kita bisa hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Air dalam Alkitab melambangkan baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 15. Ibrani 10 ayat 22. Alasan Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis adalah untuk menanggung segala dosa kita kepada dirinya sekali untuk selamanya. Tuhan adalah Juru Selamat kita yang membasuhkan kita dari segala dosa kita. Baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis sudah menjadi tanda keselamatan kita. 1 Petrus 3 ayat 21. Segala dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus sekali untuk selamanya melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis. Dan dengan itu sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sekali untuk selamanya, membasuhkan kita dari segala dosa kita. Apakah orang-orang yang percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh tidak lagi melakukan dosa di dalam dagingnya? Orang mungkin bertanya tanpa demikian. Orang mungkin bertanya-tanya demikian, karena daging kita masih lemah dan memiliki kekurangan. Kita tidak melakukan dosa dalam diri kita. Kita harus memahami kebenaran Injil air dan Roh. Kalau seseorang berpikir bahwa ia tidak lagi melakukan dosa karena sudah mengakui segala dosanya, ia tersesat di dalam mimpinya. Ketika kita menjalani kehidupan rutin kita,
makan makanan yang biasa kita makan, dan pergi ke toilet seperti biasa. Sebagai manusia biasa, kita terus melakukan dosa sejak kelahiran sampai hari kita mati. Tidak peduli bagaimanapun bagusnya seseorang menutupi dirinya, kotoran kemanusiaan masih menyusup masuk di dalam diri semua orang. Namun Yesus datang ke dunia ini dan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, menanggung segala dosa manusia kepada dirinya sekaligus. Dan Yesus sudah menjadi juru selamat yang benar untuk semua orang berdosa dengan membawa segala dosa itu ke kayu salib, di mana ia mencurahkan darahnya sampai mati dan kemudian bangkit kembali dari kematian. Sekarang kita sudah dibasuhkan dari segala dosa kita, dan sebagai anak angkat Allah masuk ke dalam kehidupan kekal dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Jadi sebagaimana yang dikatakan Allah melalui Rasul Paulus, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Kayu salib tidak mengatakan bahwa Anda dan saya akan berhenti melakukan dosa, karena kita sudah menerima pengampunan dosa. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa di hadapan Allah, kalau yang kita lakukan adalah dosa karena keinginan daging kita? Kita bisa mengakui dengan berani bahwa kita tidak berdosa melalui iman kita kepada Injil, air, dan Roh. Dalam kenyataannya, Yesus menanggung segala dosa manusia dengan baptisannya dan melenyapkan segala dosa kita dengan menanggung hukuman menggantikan kita. Kalau kita percaya kepada hal-hal ini, jiwa kita bisa dibasuhkan. Saya bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus,